Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bagaimana kabarnya para pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada? Semoga para pemirsa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Abidah Ummu Azizah dalam acara Tarjih Menjawab selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ustadz Muhsyuhada, Ustadz Dr. Muhsyuhada. Beliau adalah Ketua Divisi Publikasi dan Kerjasama Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Beliau juga pengajar aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya Ustadz ya? Iya. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah, sampai hari ini kita diberi kenikmatan ya berupa cuaca yang enak saya pikir, dan kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh kekhusukan lah. Begitu insya Allah. Ya Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kelancaran sampai nanti akhir Ramadan dan seterusnya tentunya para pemirsa. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang fikih agraria Ustadz. Iya, insya Allah. Ya. Sebagai permulaan Ustadz, pengantar, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih fikih agraria itu? Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa dan Mbak Umu yang di studio yang dirahmati Allah, insya Allah. Tadi satu pertanyaan pertama ya dari Mbak Umu, bahwa apa sih latar belakang kenapa kita menyusun fikih agraria, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya penyusunan fikih agraria ini dimulai pada tahun 2019, jadi sudah hampir 3 tahun lebih ya kita menyusun fikih agraria ini. Tentu semua dimulai dari problem agraria dalam konteks Indonesia. Dan insya Allah nanti juga sebenarnya fikih agraria ini bisa kita terapkan juga untuk ya umat di seluruh dunia. Insya Allah begitu, karena kompleksitas problem agraria di Indonesia yang tentu ini semua membutuhkan respon dari masyarakat beragama, dan kita umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia ini, dan tentu problem agraria yang terus saja terjadi di Indonesia membutuhkan kontribusi dari umat, dari agamawan, dari Muhammadiyah tentu saja, agar kita bisa memberikan solusi terhadap problem agraria ini ya. Kalau kita ingin mendefinisikan secara sederhana ya, agraria itu adalah pertanahan. Jadi problem yang terkait dengan pertanahan, tetapi dalam istilah atau konsep agraria itu sendiri sebenarnya terkait dengan banyak hal dan semua aspek kehidupan manusia. Itulah maka kita perlu memberikan kontribusi kepada umat, kepada bangsa, dan tentu saja sebenarnya ini jangkauannya juga tidak hanya untuk manusia tetapi juga kelestarian alam semesta, begitu. Oke, baik. Para pemirsa, mungkin kita bisa langsung masuk kepada pertanyaan berikutnya yang tidak kalah menarik juga. Jadi begini Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa produk tarjih terbaru ini kan selalu dibangun atas 3 pertingkatan norma. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz kepada para pemirsa di rumah, sebenarnya bagaimana secara spesifik bangunan norma dalam fikih agraria ini? Tarjih secara khusus dan Muhammadiyah secara umumnya selalu merumuskan fikih ataupun produk-produk dari Muhammadiyah secara umum ini selalu mendasarkan pada 3 ranah ya. 3 ranah atau 3 aspek atau 3 level. Pertama adalah bahwa rumusan fikih agraria ini tentu memuat tentang pemikiran ya. Pada aspek atau ranah pertama adalah pemikiran. Bagaimana fikih agraria ini berisi tentang konsep, pengertian,
teori ya, serta juga penerapannya dalam konteks keindonesiaan terutama. Jadi nanti dalam fikih ini pada ranah pertama kita akan menemukan konsep apa yang dibangun oleh Muhammadiyah untuk mengatasi problem agraria di Indonesia ini sebagai problem umat semuanya sebenarnya, bukan hanya umat Islam. Itu pada ranah pertama. Kemudian yang kedua, fikih agraria ini juga merupakan bagian dari ijtihad pergerakan ya. Jadi fikih agraria ini sebagai spirit untuk membangun tata kelola agraria yang berkemajuan, adil dan berpihak tentu saja pada hajat hidup orang banyak. Dan kita tidak batasi bahwa itu hanya untuk umat Islam, karena mereka yang ada di Indonesia itu juga tidak hanya umat Islam, tapi semua, bahkan pada seluruh alam semesta, sebagaimana visi Islam rahmatan lil alamin. Nah itu pada tingkat kedua ya, ranah kedua gerakan. Kemudian yang ketiga, fikih ini berisi etos. Jadi rumusan fikih ini berisi tentang nilai-nilai, tentang etika, tentang sumber nilai yang berwujud kearifan dalam mengelola masalah agraria dan berbagai aspek yang melingkupinya. Dan inilah tiga hal yang menjadi ranah dari rumusan fikih agraria itu. Kemudian yang kedua, selain itu kita juga bisa melihat ini pada aspek metodologi ya, pada aspek metodologi. Ketiga ranah, yaitu pemikiran, kemudian gerakan, dan juga etos, itu tentu dibangun dengan melalui metodologi yang tepat. Dan kita merumuskan ini antara lain melalui apa yang kita sebut dengan pendekatan bayani. Oke, Ustadz, mungkin kita bisa lihat sejenak. Para pemirsa Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik para pemirsa, kita kembali lagi di acara Tarjih Menjawab, masih bersama dengan Ustadz Dr. Musyahada terkait fikih agraria. Kita lanjutkan lagi Ustadz, perbincangan kita tadi terkait bangunan norma dalam fikih agraria. Silakan Ustadz. Kemudian yang kedua adalah pada aspek metodologi ya. Tentu rumusan fikih agraria ini melalui tiga pendekatan juga untuk mencapai tiga ranah yang kita inginkan, untuk membangun pemikiran, untuk membangun gerakan, dan juga etos bagi umat ya. Yaitu pertama adalah tadi pendekatan bayani ya. Jadi pendekatan bayani ini merumuskan fikih ini dengan melihat aspek real sosiologis tentang problematik yang ada di Indonesia ini khususnya, dan itu kemudian kita refleksikan dalam ayat-ayat atau dalam berdasarkan Al-Quran dan tentu al-hadis ya. Itu yang kita lakukan dengan pendekatan bayani ini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan burhani. Nah, ketika kita melihat problem agraria ini, mungkin dalil-dalil yang berasal dari nas-nas Quran dan sunnah Rasul itu tentu akan kita juga refleksikan dengan ilmu pengetahuan. Kalau bahasanya kita integrasikan, kita interkoneksikan dengan aspek-aspek ilmiah. Ada beberapa pendekatan yang kita pakai atau perspektif keilmuan yang kita gunakan untuk menyusun fikih ini. Pertama adalah ekologi ya. Dan kita mendasarkan paradigma dalam perumusan fikih agraria ini dengan paradigma yang disebut dengan deep ekologi. Jadi ekologi mendalam. Jadi bagaimana kita memandang hubungan antara Tuhan dengan tanah, dengan manusia itu sebagai hubungan yang simetris. Artinya begini, bahwa kepentingan fikih agraria di mana tanah itu adalah anugerah dari Allah, itu tidak hanya
ditujukan semata-mata untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk kepentingan semua entitas alam semesta ini. Ini yang disebut dengan deep ekologi ya. Kemudian yang kedua tentu adalah perspektif hukum nasional. Bagaimana kita melihat bahwa problem agraria di Indonesia ini juga ada hulunya. Jadi hulunya itu adalah kebijakan, peraturan, perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ini juga kita tinjau. Kemudian yang ketiga tentu sosio-antropologi sebagai problem hilir. Apa saja sih yang yang punya pengaruh dari tata kelola agraria yang menimbulkan problem yang mungkin sangat rumit dan kompleks itu. Yang keempat tentu saja adalah sosial ekonomi pertanian ya. Itu kita juga lihat karena tanah itu juga berhubungan dengan pangan, dan pangan adalah sumber kehidupan manusia. Nah, maka kita akan berkait dengan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang disebut dengan irfani. Jadi irfani itu kepekaan kita untuk mencari solusi atas problem agraria di Indonesia dengan berpihak pada masyarakat, dan masyarakat itu kita tempatkan sebagai subjek ya, bukan sebagai korban-korban yang pasif. Karena ketika kita menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka kita akan melihat bahwa manusia itu tidak sebagai korban semata ya dalam problem agraria itu, tetapi mereka juga sebenarnya punya potensi untuk membangun dirinya sendiri dan juga masyarakat itu agar terlepas dari problem agraria itu sendiri. Dan semua ini tentu secara keseluruhan akan kita kaitkan dengan apa yang disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, di mana visi kita adalah amar ma'ruf nahi munkar itu, Mbak. Baik. Tadi ini jawaban yang sangat menarik sekali, Ustadz. Karena kalau kita kemudian turunkan lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Tadi berarti manusia itu diposisikan sebagai subjek dalam problem-problem agrarian. Nah, dan pada kenyataannya pun memang manusia itu juga bisa menjadi sumber daripada problem agrarian itu. Kiranya Ustadz, apa saja sih tingkah laku dari manusia ini yang kemudian berpotensi untuk merusak alam, yang kemudian menjadi salah satu bahasan daripada fikih agraria ini? Oke, yang pertama tentu kita harus berpikir bahwa perilaku manusia itu bisa diakibatkan oleh satu, bahwa pemahaman mereka yang kurang tentang bagaimana dia harus hidup dan bagaimana dia harus membangun hubungan dengan alam semesta ini dan juga dengan Tuhannya. Dan ini yang mempengaruhi perilaku manusia tentu saja. Oleh karena itu kita harus melihat bahwa problem bagaimana manusia bisa merusak lingkungannya tentu juga pandangan mereka, pandangan mereka tentang alam, tentang tanah, tentang air, tentang hal-hal lain yang melingkupi juga dari masalah pertanahan ini. Nah, selama ini kita mungkin seringkali menafsirkan bahwa alam semesta ini itu diberikan oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa kitab suci termasuk Injil, mungkin Quran, ini adalah ayat-ayat penundukan alam. Nah, tafsir yang salah terhadap problem ini tentang ayat-ayat penundukan alam ini menyebabkan manusia itu punya pikiran atau punya cara pandang yang disebut dengan antroposentrisme, di mana dia melihat bahwa tanah dan seluruh alam seisinya itu memang diberikan Tuhan untuk kepentingan manusia. Nah, ketika antroposentrisme ini mendominasi cara berpikir, maka seringkali apapun yang saya lakukan, asalkan itu untuk manfaat manusia, maka itu mungkin tidak berdosa. Nah, cara pandang semacam ini yang menyebabkan kita punya sikap serakah
Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk manusia semua. Tanpa kadangkala dia merasa bahwa dia juga harus punya kewajiban untuk membangun alam itu. Oke Ustadz, mungkin kita bisa break sejenak Ustadz. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, Tarjim Menjawab akan kembali. Para pemirsa Tarjim Menjawab, kembali lagi di acara Tarjim Menjawab, masih bersama saya dan narasumber kita Ustadz Dr. Musyuhada tentang fikih agraria. Mungkin bisa dilanjutkan Ustadz tadi jawabannya. Iya Mbak. Jadi begini, kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh tentang kerusakan yang dilakukan oleh manusia ya. Pertama kita bisa melihat hal ini pada beberapa tingkatan. Pertama bahwa manusia itu juga bisa dalam kapasitasnya dia secara kelembagaan. Misalnya kalau kita melihat seperti ini, maka kerusakan itu juga bisa dilakukan oleh negara ketika negara memiliki kebijakan atau aspek pada tingkat hulu yang kurang memberi dampak yang positif terhadap tata kelola agraria. Ini bisa kita lihat pada tingkatan pusat, pada wilayah-wilayah. Katakanlah ketika kita ingin membangun satu kawasan pemukiman di mana kita tidak secara tepat untuk melakukan kajian, sehingga ketika kita membangun suatu wilayah itu, misalnya tanah-tanah yang subur yang semestinya peruntukannya untuk pertanian, itu malah kita buat pemukiman, misalnya seperti itu. Itu bisa terjadi pada tingkat kelembagaan negara atau daerah, pemerintah daerah. Kemudian juga kita bisa melihat hal itu pada tingkat perilaku individu ya, perilaku individu. Bagaimana misalnya seseorang yang karena dia memiliki mungkin uang yang banyak, kemudian dia membeli tanah sebagai investasi. Tetapi tanah itu tidak kalau dalam bahasa hadis itu tidak dihidupkan, artinya tidak dipelihara, tidak digarap. Kalau dalam bahasa Jawa dibiarkan bero. Karena tanah itu investasi, walaupun tidak digarap, akumulasi tiap tahun dari laba keuntungan dari kenaikan harga tanah itu bisa membuat dia kaya dan tanahnya akan semakin banyak. Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mengelola. Itu juga bagian dari bagaimana dia telah merusak alam itu melalui tata kelola agraria pada tingkat individu yang buruk. Nah, kemudian yang lainnya adalah pada tingkat misalnya dunia usaha. Seringkali tadi pandangan antroposentrisme, karena kita hanya menginginkan agar ada kenaikan pendapatan, kenaikan ekonomi yang tinggi, maka kita bangun pabrik, kita terus berinvestasi pada aspek ekonomi ini. Dan untuk investasi itu kita memerlukan lahan-lahan, misalnya seperti itu. Dan disitulah kemudian lahan-lahan yang sebenarnya misalnya itu diperuntukkan untuk sabuk pengaman atau kawasan, biasanya kalau di Indonesia disebut dengan kawasan hutan lindung, tetapi kemudian dijadikan lahan-lahan untuk usaha kelapa sawit atau misalnya perkebunan. Ini sebenarnya juga bagian dari bagaimana tidak pada tingkat individu saja, tetapi pada tingkat kelompok dalam bentuk dunia usaha telah merusak lingkungan dan telah merusak peruntukan lahan yang sebenarnya tidak dipakai untuk usaha itu, Mbak. Ya, Ustaz. Jadi sampai sepele itu hanya dengan memberi tanah tapi tidak menghidupkan dengan bahasa hadis tadi ya Ustaz ya. Itu juga termasuk daripada penelentanan alam. Itu orang yang tidak amanah kalau dalam bahasa kita seperti ya Ustaz, tadi kan menyinggung masalah istilah atau kasus agraria dilihat dari hadis secara lebih kontekstual ya Ustaz ya. Nah mungkin apakah kemudian dalam fikih agraria ini Ustaz dijelaskan tentang panduan-panduan
dalam menangani problem fikih agraria yang berdasarkan daripada contoh-contoh kasus di hadis-hadis. Mohon dijelaskan Ustadz. Oke, tentu saja rumusan ini tadi sudah kita sebutkan di situ bahwa kita akan selalu melihat perspektif dari problem agraria di Indonesia itu dengan nas-nas Quran maupun sunnah Rasul ya, hadis-hadis. Nah, oleh karena itu sebenarnya beberapa kasus pada masa Rasulullah, juga masa para sahabat ya, Khulafaur Rasyidin, para khalifah ini sebenarnya sudah bisa menjadi panduan bagi kita, dan kita tinggal mengkontekstualisasikan dengan problem agraria di Indonesia. Misalnya saya ingin memperlihatkan begini, Rasulullah SAW itu dalam hadis ya Bukhari dan Muslim itu menyatakan bahwa barang siapa misalnya mengambil hak atas tanah orang lain, maka dia nanti di akhirat akan dikalungkan atau dibebankan pada dirinya itu 7 lapis bumi itu. Ini ketika orang menyerobot hak orang lain dalam bidang pertanahan. Kemudian kita juga bisa melihat kenapa kita menggunakan cara pandang deep ekologi, ekologi mendalam, di mana kita tidak hanya mementingkan tata kelola agraria itu dengan memberi perhatian pada makhluk biotis atau makhluk hidup, tetapi abiotis pun dalam hal ini kita juga pandang sebagai bagian yang penting dari semua entitas alam semesta itu. Nah, ini bisa kita lihat misalnya ketika Rasulullah kembali dari Madinah seusai perang Tabuk ya. Dia kemudian misalnya di sini saya coba lihat ya di rumusan ini. Nah, misalnya pada saat seusai perang Tabuk ya, ketika hendak sampai di kota Madinah, itu beliau bersabda begini, kira-kira artinya begini, ini adalah Tabah, yaitu salah satu sebutan untuk kota Madinah ya, Tobah ya. Kemudian sedangkan ini adalah Uhud ya, Gunung Uhud ya, Jabal Uhud ya, gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Jadi bagaimana sebuah kota, sebuah wilayah itu dipandang seperti makhluk hidup, ya Kak? Kemudian gunung itu juga dipandang seperti makhluk hidup, mencintai kita dan kita cinta pada Gunung Uhud itu. Nah, ini kan pandangan deep ekologi yang menempatkan bahwa yang selama ini kita anggap makhluk mati itu seperti dia tidak punya perasaan atau dia tidak punya sifat-sifat seperti manusia, tapi dipandang bahwa dia mencintai kita dan kita mencintai gunung itu. Jadi gunung itu juga punya perasaan, dan kita bisa juga merefleksikan ini ya Mbak dalam Quran surat Al-Ahzab ya 72, bagaimana ketika Allah berkomunikasi dengan gunung, dengan lautan. Apakah kamu mau saya beri amanah? Kira-kira begitu. Tetapi mereka menjawab tidak. Yang mau diberi amanah untuk mengelola alam semesta ini hanya manusia. Dan manusia itu katanya memang orang yang zalim kan gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa Islam memandang gunung, lautan itu juga seperti manusia. Dia punya perasaan seperti itu. Karena ketika banjir pun itu kan air meluap dan bisa membuat kita itu mati ya karena kebanjiran, atau gunung yang meletus kan begitu. Jadi kita harus memandang juga hal ini dengan melihat bahwa kita tidak hanya mementingkan manusia saja, bahkan makhluk yang dianggap bukan makhluk hidup pun ini entitas yang penting dalam tata kelola agraria. Ini yang disebut dengan deep ekologi, dan itu bisa kita refleksikan dengan Quran maupun Sunnah Rasul. Baik, Ustaz. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Musyahada. Inilah tadi perbincangan saya dengan Ustaz Musyahada terkait fikih agraria. Semoga tema tadi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada. Saksikan selalu
tayangan Tarjih Menjawab setiap hari selama bulan Ramadan di TVmu. Dan akhirnya saya Amidah Ummu Aziza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.